dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait ekonomi dan politik di kawasan Asia Pasifik, dengan terkhusus di Asia Timur. Sini saya mengambil judul yaitu antara rivalitas dan kerjasama dinamika hubungan negara-negara di Asia Timur. Yang dimana saya meng-highlight 4 negara. Yang pertama itu ada negara Tiongkok, kedua ada Korea Selatan, ketiga ada Korea Utara, dan keempat adalah Jepang. Kita akan menjelajahi kompleksitas interaksi antara 4 negara kunci di kawasan ini, yaitu Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Korea Utara. Asia Timur adalah kawasan yang telah menjadi pusat perhatian dunia, di mana kawasan ini memiliki populasi yang besar dan kontribusi signifikan terhadap perekonomian dunia. Daya tarik kawasan ini terletak pada pertumbuhan pesat dan tantangan geopolitik yang dihadapi negara-negara di dalamnya. Asia Timur yang memiliki populasi mencapai sekitar 1,6 miliar jiwa atau 21% dunia, di mana kawasan ini juga menyumbang sekitar 26% dari GDP global dan terlibat dalam 30% perdagangan dunia. Namun, di balik angka-angka yang mengesankan ini, terdapat sejarah panjang yang kompleks, pertumbuhan ekonomi yang pesat, tantangan geopolitik yang terus berkembang, dan peran global yang semakin meningkat. Mari kita mulai melihat profil singkat masing-masing negara. Pertama ada Tiongkok. Dalam sistem politiknya, Tiongkok menyebut dengan sosialisme dengan karakteristik Tiongkok. Telah mengalami transformasi ekonomi yang luar biasa. Kekuatan utamanya terletak pada sektor manufaktur, teknologi, dan investasi global. Namun, Tiongkok juga menghadapi tantangan seperti kesenjangan ekonomi dan tekanan lingkungan. Selanjutnya ada Jepang, di mana Jepang merupakan negara dengan demokrasi parlementer, dikenal dengan ekonomi pasar yang maju, fokusnya pada inovasi, di mana kekuatan utamanya meliputi industri otomotif, elektronik, dan robotika. Meski demikian, Jepang menghadapi tantangan demografis berupa populasi yang menua dan deflasi yang berkepanjangan. Selanjutnya ada Korea Selatan. Seperti yang kita tahu, Korea Selatan sangat terkenal dengan industri hiburannya dan juga kosmetiknya, di mana Jepang memiliki sistem demokrasi yang potensial, telah muncul menjadi kekuatan ekonomi yang berorientasi pada ekspor. Namun ketergantungan pada ekspor dan persaingan dengan Tiongkok menjadi tantangan tersendiri. Terakhir ada negara tetangganya, yaitu Korea Utara. Dengan sistem politik sosialisme Juche-nya, memiliki ekonomi terpusat dan terisolasi dan fokus pada militer. Negara ini menghadapi tantangan berat akibat dari sanksi internasional dan keterbatasan sumber daya. Program nuklirnya menjadi sumber ketegangan utama di kawasan ini. Untuk memahami dinamika saat ini, kita perlu melihat sejarah hubungan antar negara ini. Periode penjajahan Jepang atas Korea dan invasi ke Tiongkok pada pengaruh pertama abad ke-20 meninggalkan luka yang mendalam. Pasca Perang Dunia II, pembagian semenanjung Korea dan Perang Korea yang menyusul semakin memperumit hubungan regional. Meskipun upaya normalisasi hubungan dilakukan seperti antara Jepang dan Korea Selatan pada 1965 serta Jepang dan Tiongkok pada 1972. Dampak sejarah masih terasa hingga kini mempengaruhi sentimen publik dan hubungan diplomatik. Di sini dapat kita lihat bahwasanya 19 garis waktu hubungan negara ini dari 1910 sampai 1945 itu
penjajahan Jepang atas Korea. Lalu 1937 sampai 1945 invasi Jepang ke Tiongkok. Lalu 1945 akhir Perang Dunia II dan pembebasan Korea. 1948 pembentukan dua Korea, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. 1950 sampai 1953 Perang Korea. Lalu ada 1965 normalisasi hubungan Jepang Korea Selatan. 1972 normalisasi hubungan Jepang Tiongkok. Dari sejarah hubungan antar negara ini dapat kita lihat juga ada luka dan juga dampaknya, di mana luka sejarahnya dan perang menghasilkan ketegangan antara negara-negara Asia Timur tadi. Seperti yang kita ketahui, ada Korea yang awalnya satu terbagi menjadi dua, Korea Utara dan juga Korea Selatan, lalu ada yang Jepang dan juga Tiongkok. Lalu kita melihat bagaimana sengketa terjadi di antar negara ini, yaitu salah satunya adalah sengketa teritorial dan kerjasama ekonomi. Sengketa teritorial menjadi salah satu isu yang terus memanas di kawasan ini, terutama kita dapat contoh di Kepulauan Senkaku atau Diaoyu di Laut Cina Timur, di mana sengketa ini terjadi antara Jepang, Tiongkok, dan Taiwan. Sementara itu di kedua belah pihak itu ada klaim historis dan potensi sumber daya alam di daerah sekitarnya, membuat sengketa ini kompleks dan berkelanjutan dalam hubungan diplomatik, di mana Senkaku dan Diaoyu ini memiliki sumber daya yang cukup diperebutkan oleh kedua negara, antara Jepang dan juga Tiongkok. Terus ada juga sengketa di Pulau Dokdo atau Takeshima di Laut Jepang, menjadi perselisihan juga antara Korea Selatan dan juga Jepang. Dimana ini perselisihannya berakar dari sama klaim historis yang kuat dan nasionalisme yang memperburuk ketegangan dalam hubungan bilateral. Meskipun ada ketegangan politik, tetapi kerjasama ekonomi di kawasan ini tetap berkembang, di mana Tiongkok telah menjadi mitra dagang utama bagi Jepang dan Korea Selatan, sementara Jepang menjadi investor terbesar di kedua negara tetangganya. Rantai pasokan di berbagai industri dan elektronik hingga otomotif telah menjadi sangat terintegrasi di seluruh kawasan. Kalau dilihat kalau melihat secara khusus bagaimana negara Korea Utara dengan negara-negara lainnya, antara Tiongkok atau Korea Selatan dan Cina, di sini hubungan dagang Korea Utara itu terjadi dengan Tiongkok, di mana sekitar 90% dari total perdagangan luar negeri Korea Utara itu melibatkan negara tersebut. Tiongkok menjadi sumber utama makanan, energi, dan barang-barang konsumsi bagi Korea Utara. Ekspor utama Korea Utara itu juga ke Tiongkok meliputi batu bara, biji besi, tekstil, dan produk perikanan. Sebaliknya, Korea Utara mengimpor minyak mentah, mesin-mesin, kendaraan, dan barang-barang elektronik dari Tiongkok. Seperti yang kita ketahui juga, kalau Korea Utara dan juga Korea Selatan itu juga mengalami konflik politik juga. Ada berita yang baru-baru ini bahwasanya Korea Utara mengirim sampah buat balon gitu kepada negara Korea Selatan, dan Korea Selatan membalas dengan memutar musik K-pop dengan sekencang-kencangnya dan sekeras-kerasnya di daerah perbatasan.
adanya ketegangan-ketegangan, tetapi masih ada seperti kadang mereka juga sebelum-sebelumnya mereka sudah mengadakan pertemuan untuk tidak menjalin kerjasama dan segala macamnya, tetapi setelah itu ada lagi konfliknya. Jadi naik turun antara ketegangan Jepang, Korea Utara dan Korea Selatan dan juga Tiongkok ini. Dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Tiongkok, Jepang, Korea Selatan dan Korea Utara mencerminkan kompleksitas yang luar biasa dari kawasan Asia Timur, dipengaruhi oleh sejarah yang rumit, dinamika ekonomi yang bergerak, realitas geopolitik yang terus berevolusi. Interaksi antara negara-negara ini akan terus membentuk tidak hanya masa depan kawasan tetapi juga lanskap global yang lebih luas. Baiklah, mungkin segitulah materi dari kawasan Asia Timur, bagian dari ekonomi politik kawasan Asia Pasifik. Semoga bermanfaat, dan jika ada yang kata-kata yang salah mohon diberi maaf. Saya akhiri. Terima kasih sudah menonton.